Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdalilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu wa sadaqa rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah kampung taqwa, astagfirullah. Dan siapapun teman-teman yang mendengar komunikasi ini, mari kita lanjutkan lagi masih di surat Shad. Kemarin kita sudah sampaikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan satu perdebatan terjadi di neraka. Mereka saling menuding, saling menuduh, dan saling mendoakan yang buruk terhadap kawannya, gurunya di dunia, yang menyebabkan mereka masuk ke negeri azab tersebut. Lalu mereka mencari-cari orang yang dihina di dunia, yaitu orang-orang mukmin yang dianggap hidupnya tidak berguna, dan bahkan mereka punya rencana-rencana untuk menjauhkan masyarakat dari keimanan, tapi mereka tidak temui di neraka. Kemudian Nabi juga diperintahkan untuk mengatakan bahwa Nabi hanya seorang munzir, seorang pemberi peringatan saja dari Allah yang Maha menguasai, Allah yang satu, Maha membalas, pemelihara langit dan bumi dari antara yang keduanya, dan Allah Maha perkasa dan pengatur. Kemudian juga diingatkan bahwa berita Al-Quran ini bukan hanya hubungan antara Muhammad dengan Quraisy saja, tapi ini adalah hubungan kekhalifahan, hubungan bahwa manusia adalah pengatur bumi, bukan hanya sebatas di Arab atau di Mekah dan sekelilingnya saja. Bahwa berita besar ini, berita tentang Al-Quran ini akan mempengaruhi wajah bumi, akan mempengaruhi pengaturan bumi, bahkan hingga bertahun-tahun, ratusan tahun, hingga hari kiamat. Nah, baru nanti satu bentuk berita yang begitu besar yang mempengaruhi segala sisi kehidupan umat manusia hingga hari ini. Dan orang-orang Arab Quraisy pada saat itu meninggalkan atau berpaling dari berita ini. Sebagian kaum muslimin pun ada yang berprinsip atau berpendapat mirip dengan orang-orang Quraisy pada awal. Mereka menganggap bahwa syariat Islam itu syariat di Arab saja, hanyalah kebudayaan Arab saja, sehingga diangkatlah kebudayaan lokal yang tidak sesuai mungkin dengan syariat Islam. Mari kita lanjut di ayat yang ke-69 surat Shad. Ayatnya ke-69. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana liya min ilmin bil ma'il a'la idh yakhasimun
Dan tidaklah aku, ya, maksudnya Nabi Muhammad SAW, tidaklah aku mendapatkan ilmu tentang al-mala'ul a'la ketika mereka berbeda pendapat atau berbincang-bincang. Ya. Jadi ini pernyataan dari Allah, ya, supaya disampaikan kepada kaum Quraisy waktu itu bahwa Nabi Muhammad tidak diberi ilmu sedikit pun tentang apa yang diperbincangkan di Mala'ul A'la. Mala'ul A'la itu malaikat. Artinya bahwa seorang nabi sekalipun tidak diberi ilmu kegaiban kecuali Allah beri. Apa yang terjadi di dunia malaikat pada saat itu mungkin sebelum Adam, nanti akan kita lihat di rentetan ayat ini, akan kita lihat bagaimana permusuhan abadi Adam dengan iblis, ya, permusuhan abadi anak Adam dan cucu keturunannya dengan iblis itu dimulai dari perbincangan di wilayah malakut ini, wilayah malaikat ini, al-mala'ul a'la. Nabi SAW tidak diberitahu kecuali hanya sedikit, dan dia pun tidak mengenal bagaimana suasananya pada saat itu. Perbincangan awal sebelum ada manusia. Nabi Muhammad SAW mempunyai tugas untuk menyampaikan kepada manusia ada pertarungan abadi antara manusia dengan iblis. Hanya itu saja. Sementara prosesnya seperti apa perbincangan di kalangan malaikat tidak disebutkan oleh Allah. Serba sedikit sekali yang disebut. Karena kadang-kala kita tidak diberi penjelasan pun belum tentu paham gitu. Kan ada yang gitu ya, contoh gampang ya. Kita selama ini pakai listrik, ya. Ini listrik nih, ada mikrofon, ada handphone, ada lampu, ada. Tapi kita nggak ngerti kayak gimana sih listrik itu dihasilkan seperti apa. Cuma sebagian orang aja yang ngerti secara detail kan. Kalau kita potong kabel itu kan nggak kelihatan ada jalannya listrik itu seperti apa. Ada hal-hal yang kadang-kadang tidak kita ngerti. Sinar X misalnya ya. Sinar X itu gimana ya? Kok dia bisa membelah jaringan di dalam tubuh tapi kulitnya tidak rusak? Ada satu getaran tertentu yang sampai satu titik sehingga titik itu ada perbaikan misalnya di hati atau di mana di ginjal, ditembak dengan sinar laser, ginjalnya nggak rusak, batu ginjalnya rusak, hancur sehingga bisa keluar tanpa melalui pembedahan ginjal dan pembedahan perut. Kita nggak ngerti itu. Yang itu beberapa manusia yang belajar aja. Jadi kadang-kadang ada satu pengetahuan yang tidak dipahami oleh manusia, tapi manusia meyakini itu bisa gitu. Sebagian besar manusia pasar aja ketika mau operasi ginjal ya. Iya mau operasi ginjal pakai apa? Sinar X. Oh itu nggak sakit, gitu misalnya. Ada yang udah punya pengalaman. Manusia itu memang unik, ya. Dia punya ruh, punya akal yang berkembang, dan itu berbeda dengan makhluk-makhluk lain. Mungkin saja pada waktu manusia belum diciptakan ada juga makhluk-makhluk lain ya. Yang jelas ada malaikat dan iblis waktu itu ya. Dan kita nggak tahu di bumi itu ada makhluk lain. Apakah dinosaurus itu ada sebelum Adam atau sudah Adam? Itu nggak usah kita pikirin. Ya. Yang jelas ada makhluk seperti itu, dan terserah Allah
Makanya sering saya sampaikan tuh, contohnya makhluk laut dalam ya, itu luar biasa tuh bentuk-bentuknya dan indah-indah. Ya artinya indah itu aneh-aneh lah. Ya, ada udang jenis udang yang bercahaya, ada burung, ada ikan juga yang ada cahayanya, ada yang bentuknya jadi meleot-leot karena tekanannya tinggi. Tekanan di laut dalam itu tinggi banget, bisa memecah pesawat, kapal selam. Makanya yang masuk ke laut dalam itu kekuatan dirinya harus hebat. Itu makhluk-makhluk yang kita nggak kenal, itu baru kita tahu tahun 1900 terakhir aja ketika ada kapal selam untuk laut dalam. Banyak yang Allah berikan. Jadi apa yang terjadi di Malaul A'la ini itu tidak diketahui oleh Rasulullah. Rasulullah itu hanya munzir aja, basyira wa nadhira, memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Dan nggak bisa itu diminta gitu, Muhammad, coba kamu hadirkan ya, gunung-gunung ini dibebaskan lagi itu, jangan menghimpit Mekah, biar Mekah ini nggak ada gunung-gunung sekelilingnya, jadi lebar gitu. Kita mungkin pengembangan kotanya bisa kira-kira. Nabi Muhammad nggak bisa gitu, karena dia hanya mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Begitupun coba turunin malaikat biar memberitahu kepada kami semua bahwa ini Muhammad itu benar dipilih sama Allah. Malaikatnya mana? Bawa kemari, begitu. Jadi mereka berpikir seperti itu untuk meragukan sifat kenabian pada Nabi Muhammad SAW. Ya namanya sedih ya tetap sedih ya. Nabi Muhammad juga kan manusia ya. Ketika diminta seperti itu ya ngadunya hanya pada Allah. Dan memang nggak bisa dibilang seperti itu. Orang Nabi Musa mau ngetok laut merah itu nggak ngerti juga apa yang terjadi setelah itu. Nabi Musa kan nggak ngerti apa yang terjadi setelah itu. Coba keluarkan tanganmu, kata Allah Subhanahu Wa Taala di Bukit Tursina. Keluarkanlah tangan, lalu jadilah dia putih bercahaya bukan karena penyakit. Mana Musa tahu bahwa tangannya itu putih bercahaya? Ya. Begitupun kisah Musa dengan Khidir ya, dengan salah satu nabi yang tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran, tapi menjadi gurunya Nabi Musa. Ya. Nggak tahu Nabi Musa itu apa yang terjadi, kenapa orang ini menegakkan dindingnya udah mau roboh, ditegakkan, dikerja tanpa digaji. Mana dia tahu ternyata dinding itu ada simpanan harta untuk anak-anak yatim. Jadi seorang nabi pun tidak mengerti mengenai apa yang terjadi yang tidak diberitahu oleh Allah. Apalagi model kayak minta-minta kayak gitu ya. Coba hadirkan itu malaikat itu, jadikan dia di sisi kamu sehingga kami tahu bahwa kamu itu utusan Allah gitu. Ya, ini kan keraguan terhadap sifat kenabian pada Muhammad SAW. Ya. Jamaah kamu takwa asal Allah dan siapapun teman-teman yang mendengar atau melihat siaran ini. Jadi kembali ke ayat 69 tadi, maka dia min ilmin bil malil a'la idh yahtasimun. Tidak ada ilmu padaku. Allah menyuruh begitu, mengatakan kepada orang-orang Quraisy pada saat itu, aku tidak punya ilmu pengetahuan apapun ketika ada perbincangan di kalangan malaikat pada saat itu. Bagaimana awal mulanya manusia diciptakan, kemudian ada khalifah yang ada tugas yang ditunjuk kepada manusia untuk menjadi khalifah makhluk bumi. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-70. Iyuha ilayya illa annama ana nadhirun mubin. Sesungguhnya apa yang diwahyukan
hanyalah aku sebagai nadhirun mubin, pemberi peringatan yang jelas yang nyata. Jadi nggak ada keistimewaan apapun pada Muhammad SAW kalau itu tidak diberikan oleh Allah. Dia hanya pemberi tahu saja, nazir saja. Apa yang diwahyukan saja, apa yang diberitakan saja kepada Muhammad SAW. Seperti ketidaktahuannya Muhammad terhadap apa yang terjadi di perang Badar misalnya, kan nggak tahu. Sampai dia berdoa, diangkat tangannya, dia berdoa, ya Allah, kalau engkau takdirkan umat ini habis oleh Quraisy, meninggal atau mati oleh Quraisy, tidak ada lagi yang menyembah engkau. Sampai ngomong kayak gitu, kan Nabi nggak tahu persis, walaupun dia dikasih tahu bahwa orang yang meninggal ini tempatnya di sini, orang meninggal kan gitu hadisnya. Si ini akan meninggal di sini, si ini akan meninggal di sini, si ini akan meninggal di sini, disebutkan. Tapi bagaimana jalan ceritanya, peperangannya gimana, bagaimana ada malaikat yang datang untuk membantu dia, itu sudah diketahui. Sampai waktu itu Abu Bakar itu sampai bilang, cukup ya Rasulullah, cukup doanya, cukup. Karena Nabi itu manusia, tidak ada, tapi diberi wahyu, itu dia perbedaan. Nabi manusia yang diberi wahyu, dan nggak bisa wahyu itu sesuai dengan nafsu dia. Wahyu yuha, wahyu yang diwahyukan, sesuatu yang diberikan, nggak bisa sesuai nafsu. Kalau sesuai nafsunya bisa dong dia tahu. Itu ada info berita, oh benar istri saya main serong kan? Aisyah kan dituduh main serong. Kasih tahu siapa yang benar itu? Enggak, dia juga ngerti. 1 bulan lamanya wahyu itu tertahan, wahyu tidak diturunkan. Ketika ada masalah rumah tangga, Aisyah radhiyallahu anha dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cara untuk menguji Nabi, ujian jenis tertentu nih. Dan ini juga jadi bahan ejekan, cemoohan orang-orang munafik. Di surat An-Nur itu juga panjang sekali cerita tentang Aisyah itu. Nabi itu nggak punya apa-apa. Dia tidak punya, jangan dipotong. Nanti videonya dipotong. Karena ada orang-orang yang begitu ya. Videonya benar nih kalau disesuaikan di urut itu benar sesuai, tapi dipotong sesuai dengan yang dia pengen. Artinya Nabi tidak punya kekuatan apapun kecuali yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun memang dari sisi fisik Nabi kuat, bisa mengalahkan orang jago bulat, bisa dikalahkan. Orang yang jago bulat di pasar bekas bisa dikalahkan oleh Nabi. Dan ketika ada satu suara yang begitu dahsyat, yang itu mengerikan di Madinah waktu itu, lumayan menakutkan orang malam hari. Kemudian orang-orang pada keluar, ternyata Nabi udah lewat dari situ, nggak ada apa-apa, dia sudah dari sumber suara itu. Jadi paling berani itu di kota itu ada suara yang menakutkan. Tahu-tahu Nabi udah keluar dari kegelapan itu, nggak ada. Paling berani itu Nabi. Jadi dari sisi fisik dan keberanian, memang yang fil ilmi wal jism, seorang Nabi diberi kekuatan ilmu dan jism dan kekuatan jasa. Ya gimana nggak kuat kalau dia setiap malam sholat tahajud, ya wajib bagi dia berbongkar-bongkar kakinya. Berarti kekuatannya hebat.
Mudah-mudahan itu dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la